Dari analis di Australia sampai forum militer di Filipina, muncul satu reaksi yang sama, heran. Bukan karena Indonesia membeli kapal baru, tapi karena kapal ini secara label hanya disebut OPV. Padahal begitu spesifikasinya mulai terungkap, radar kelas tempur, rudal anti kapal jarak jauh, potensi anti kapal selam, reaksinya berubah dari heran menjadi curiga. Kenapa Indonesia menyebut ini kapal patroli, padahal kemampuannya justru melewati korvet? Dan yang lebih mengganggu bagi kawasan, ini bukan satu kapal. Ini bisa jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Indonesia mengaburkan kategori. Selama ini ada aturan tidak tertulis di kawasan, OPV itu kapal patroli, korvet itu kapal tempur. Jelas, terpisah, mudah dibaca. Tapi sekarang, Indonesia justru mengaburkan batas itu. Kapal seperti Raja Haji Fisabilillah kelas tetap disebut OPV, tapi dipersenjatai seperti kapal kombatan. Dan disinilah letak masalahnya bagi negara lain. Mereka tidak bisa lagi membaca niat hanya dari label. Dalam strategi militer, ini sangat penting. Karena ketika klasifikasi tidak lagi jelas, maka perhitungan ancaman jadi jauh lebih sulit. Presence tanpa provokasi. Langkah ini bukan kebetulan. Ini sangat mungkin bagian dari strategi yang lebih besar. Indonesia menghadapi dinamika laut yang unik, tidak selalu perang terbuka, tapi juga bukan situasi damai sepenuhnya. Ada tekanan, ada pelanggaran, ada uji batas. Dalam kondisi seperti ini, mengirim fregat besar bisa dianggap eskalasi, tapi mengirim OPV biasa tidak cukup kuat. Maka muncul solusi, kapal yang terlihat tidak mengancam, tapi sebenarnya punya daya pukul. Ini yang disebut sebagai presence tanpa provokasi. Hadir, tapi tidak memancing konflik. Kuat, tapi tidak terlihat agresif. Distributed lethality, kunci sebenarnya. Jika dilihat lebih dalam, ini bukan soal satu kapal kuat. Ini soal banyak kapal yang cukup mematikan. Konsep ini dikenal sebagai distributed lethality. Artinya kekuatan tidak dipusatkan, tapi disebar. Bayangkan skenario sederhana. Satu fregat besar memang kuat, tapi hanya ada di satu titik. Sekarang bandingkan dengan beberapa OPV bersenjata rudal tersebar di banyak titik. Mana yang lebih sulit dihadapi? Jawabannya jelas. Dan inilah yang mulai dibangun Indonesia. Dampak ke tetangga. Bagi negara seperti Filipina dan Vietnam, yang selama ini mengandalkan klasifikasi jelas dalam menghitung kekuatan, kehadiran kapal seperti ini jadi gangguan, karena sekarang mereka harus bertanya, apakah OPV Indonesia masih bisa dianggap non-tempur, atau justru harus diperlakukan seperti ancaman militer penuh, sementara bagi Australia, yang punya pendekatan militer sangat terstruktur. Perubahan ini berarti satu hal, lingkungan operasi di utara mereka menjadi lebih kompleks, bukan karena Indonesia agresif, tapi karena Indonesia menjadi lebih sulit diprediksi. Efek domino kawasan. Hal seperti ini jarang berhenti di satu negara. Jika konsep ini terbukti efektif, maka sangat mungkin negara lain akan mengikuti. OPV yang dipersenjatai lebih berat, kapal patroli dengan kemampuan tempur, hybrid platform, dan jika ini terjadi, maka seluruh kawasan Asia Tenggara akan mengalami pergeseran doktrin dari platform-based power menjadi capability-based distribution, dan ini akan mengubah cara perang laut dipersiapkan di kawasan. Keuntungan Indonesia yang membuat strategi ini semakin kuat adalah satu faktor, produksi dalam negeri. Artinya, Indonesia tidak terlalu tergantung pada impor. Dan jika produksi bisa ditingkatkan, maka jumlah kapal seperti ini bisa bertambah dengan cepat. Ini memberi 3 keuntungan utama. Jumlah yang bisa diperbanyak, fleksibilitas penempatan, dan sustainment jangka panjang. Dalam konteks negara kepulauan, ini adalah kombinasi yang sangat ideal. Skenario terburuk bagi lawan. Sekarang bayangkan dari sudut pandang lawan.
Mereka tidak tahu pasti kapal mana yang benar-benar ringan, kapal mana yang membawa rudal, kapal mana yang siap tempur penuh. Semua terlihat mirip, tapi semuanya berpotensi berbahaya. Ini menciptakan satu kondisi, overestimation. Lawan dipaksa menganggap semua sebagai ancaman, dan itu berarti lebih banyak sumber daya, lebih banyak kehati-hatian, lebih banyak tekanan operasional, tanpa Indonesia harus benar-benar mengerahkan kapal besar. Reaksi heran dari Australia. Diskusi panas di forum militer Filipina. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa sesuatu sedang berubah. Indonesia tidak hanya menambah kapal, tapi mulai mengubah cara kekuatan laut dibangun dan ditampilkan. Lebih samar, lebih fleksibel, dan lebih sulit ditebak. Dan jika kapal seperti ini benar-benar diproduksi dalam jumlah besar, maka masa depan laut Indonesia bukan hanya soal pertahanan, tapi tentang bagaimana membuat lawan berpikir dua kali, bahkan sebelum konflik itu benar-benar dimulai.